Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa bahwa pengorbanan Anda selama ini sia-sia? Atau mungkin Anda merasa menjadi korban dari keadaan yang tidak adil? Seringkali kita merasa takut akan perpecahan. Kita takut keluarga kita retak, komunitas kita pecah, atau masa depan kita hancur karena ego orang lain. Namun, bagaimana jika di balik setiap kekacauan yang kita lihat, Tuhan sedang merajut sebuah rencana penyatuan yang besar? Bagaimana jika satu keputusan sulit yang Anda ambil hari ini sebenarnya adalah jalan keselamatan bagi banyak orang di hari esok? Ada seorang perawat senior bernama Ibu Sarah yang bekerja di sebuah panti jompo terpencil. Suatu ketika, panti itu mengalami krisis keuangan yang hebat. Pilihannya sulit, menutup panti dan membiarkan para lansia terlantar, atau seseorang harus merelakan seluruh tabungan masa tuanya. Ibu Sarah memutuskan untuk mendonasikan seluruh tabungan pribadinya demi kelangsungan panti itu. Banyak rekan kerjanya yang mengejek, "Itu konyol, Sarah. Kamu mengorbankan masa depanmu sendiri untuk orang-orang yang bahkan bukan keluargamu." Tapi Ibu Sarah menjawab dengan tenang, "Jika saya menyimpan uang ini, hanya saya yang merasa aman. Tapi jika saya memberikannya, 100 orang di sini akan memiliki rumah." Keputusan Ibu Sarah bukan sekadar soal uang, ia menjadi benang merah yang menyatukan kembali panti yang hampir hancur itu. Karena pengorbanannya, banyak donatur lain tersentuh dan mulai membantu. Ibu Sarah membuktikan bahwa seringkali satu orang harus berani kehilangan agar banyak orang bisa menemukan kembali harapan mereka. Ia memilih untuk menjadi kurban bukan karena kalah, tetapi karena kasih yang melampaui kepentingan diri sendiri. Kisah Ibu Sarah membawa kita pada nubuat dramatis dalam Yohanes 11. Kayafas, sang imam besar, berkata, "Lebih berguna bagi kita jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa." Secara politis, Kayafas ingin menyingkirkan Yesus. Namun, secara teologis, tanpa ia sadari, ia sedang menyampaikan rencana agung Tuhan. Yesus memang harus mati, bukan hanya untuk bangsa itu, tetapi untuk mengumpulkan dan menyatukan semua anak Allah yang tercerai-berai. Ini adalah pemenuhan janji dalam Yehezkiel 37. Tuhan berjanji untuk menjemput umatnya dari antara bangsa-bangsa dan menjadikan mereka satu umat kembali. "Aku akan membuat perjanjian damai dengan mereka," kata Tuhan. Penyatuan ini bukanlah hasil diplomasi manusia, melainkan hasil dari kasih yang berkorban. Dalam Bilangan 24, kita melihat Bileam yang dipaksa mengutuk Israel, namun justru mengeluarkan berkat. Ia melihat bintang yang terbit dari Yakub, sebuah simbol harapan yang akan menyatukan dunia. Bintang itu adalah Kristus. Yeremia 31 pun menguatkan kita. Tuhan yang mencerai-beraikan adalah Dia yang mengumpulkan kita kembali. Dia menjaga kita seperti seorang gembala menjaga kawanan dombanya. Analisisnya sederhana. Tuhan sanggup mengubah niat buruk manusia seperti Kayafas atau Bileam menjadi berkat bagi kita. Bagi Anda yang merasa terpisah atau sendirian, ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menarik Anda kembali ke dalam pelukannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pembawa damai hari ini? Pertama, berani berkorban kecil. Jadilah orang yang mengalah dalam argumen demi kedamaian keluarga. Satu orang yang rendah hati bisa menyelamatkan keharmonisan rumah. Kedua, berhenti menciptakan sekat. Jangan biarkan perbedaan pendapat memisahkan Anda dari orang-orang terkasih. Carilah persamaan, bukan perbedaan. Ketiga,
Percayalah pada rencana besar Tuhan. Jika situasi tampak kacau, ingatlah bahwa Tuhan sanggup memakai keadaan yang paling sulit sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah merelakan diri-Mu demi menyatukan kami semua. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang berani berkorban dan rendah hati. Pulihkanlah setiap hubungan yang retak dalam hidup kami dan jadikanlah kami alat perdamaian-Mu. Amin. Siapakah orang yang ingin Anda rangkul kembali hari ini demi sebuah kedamaian? Mari tuliskan harapan atau doa singkat Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan penyatuan hati ini. Tuhan Yesus memberkati.